Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang terdiri saya Farika Laili dan Rizky Nadifa akan menjelaskan tentang Aves. Aves termasuk homoitem atau hewan berdarah panas, yaitu mampu menjaga suhu tubuhnya pada suhu-suhu tertentu yang konstan atau lebih tinggi. Aves memiliki paruh yang beragam sesuai dengan habitatnya. Selain itu, ekstremitas anterior mengalami modifikasi menjadi sayap yang tersusun oleh bulu. Pada Aves, tulang dadanya memiliki carina sterni. Carina sterni ini berfungsi sebagai tempat melekatnya otot-otot untuk terbang. Sistem respirasi pada Aves menggunakan paru-paru, di mana fase inspirasi ini adalah fase penarikan nafas. Ketika udara masuk, rongga dada akan membesar dan paru-paru akan mengembang, yang menyebabkan udara tersebut dapat masuk. Selanjutnya terjadi fase ekspirasi atau pengeluaran nafas. Pada fase ekspirasi ini, terjadi proses pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida secara difusi, dan udara yang mengandung karbon dioksida akan dikeluarkan melalui paru-paru. Fase inspirasi ketika terbang terjadi saat sayap diangkat, kemudian sakus interklavikular terjepit, sedangkan sakus aksilaris akan mengembang dan udara akan masuk. Dan fase ekspirasi terjadi saat sayap diturunkan sehingga udara akan keluar melewati paru-paru. Sistem digesti pada Aves. Sistem digesti pada Aves terbagi menjadi 3, yaitu mekanik, enzimatis, dan biologis. Secara mekanik dimulai dari mulut. Mulut pada Aves umumnya tidak memiliki gigi dan tidak memiliki otot pada rahangnya. Kemudian makanan akan didorong menuju ke kerongkongan oleh lidah, kemudian disimpan di tembolok. Tembolok merupakan pelebaran esofagus untuk menyimpan sementara makanan. Selanjutnya makanan akan masuk ke ventriculus. Ventriculus tersusun atas otot-otot kuat untuk menghancurkan makanan berupa smooth muscle. Mengingat bahwa mulut pada Aves umumnya tidak memiliki gigi dan tidak memiliki otot pada rahangnya, sehingga harus mampu mengolah makanan tanpa perlu dikunyah. Selanjutnya, makanan akan masuk ke intestinum. Di intestinum akan terjadi penyerapan nutrisi dan selanjutnya menuju ke sekum. Di sekum akan terjadi penyerapan air dan dekomposisi mikroba. Terakhir akan menuju ke kloaka yang selanjutnya akan dibuang keluar tubuh. Sistem reproduksi pada Aves. Proses terjadinya dengan cara menempelkan kloaka masing-masing sehingga akan terjadi fertilisasi. Folikel yang ada di ovarium akan diisi dengan kuning telur dan lama-kelamaan akan membesar dan matang. Kemudian folikel tersebut akan pecah sepanjang garis relatif. Setelah matang dan melalui infundibulum, folikel akan dilapisi oleh albumin. Dan akan terjadi pemintalan serat albumin yang kemudian terdiri dari 2 lapisan, yaitu eksterior dan interior. Setelah dilapisi dengan lapisan tipis protein, di sel gland akan terbentuk lapisan albumin pertama yang tipis, lama-kelamaan nanti akan membentuk cangkang, dan kemudian akan dikeluarkan oleh induknya. Berikut ini adalah proses perkembangan telur.
Sistem peredaran darah pada Aves merupakan sistem peredaran darah tertutup dan sistem peredaran darah ganda. Maksudnya adalah darah selalu berada di dalam pembuluh darah dan darah melewati jantung sebanyak 2 kali. Jantung Aves telah memiliki 4 ruang dengan sekat yang jelas. Tipe dan struktur bulu pada Aves. Yang pertama, bulu mulai. Terdapat pada ayam yang masih muda atau mengerami telurnya. Bagian yang pertama ada kalamus yang pendek dan rasisnya mereduksi, barbai panjang fleksibel dan barbulae pendek. Yang kedua ada filoplume, di mana ujungnya bercabang-cabang pendek dan halus. Yang ketiga ada plume, bulu yang sempurna, di mana bagian yang pertama ada kalamus yang merupakan tangkai bulu dan berongga, kemudian ada racis yang merupakan lanjutan dari kalamus. Menurut letaknya, bulu dibagi menjadi 3. Yang pertama remiges, yaitu bulu pada sayap yang digunakan untuk terbang. Yang kedua ada retricus, bulu pada ekor yang digunakan untuk kemudi. Dan yang ketiga ada tetricus, bulu yang menutup badan. Aves terbagi menjadi 2 subkelas, yaitu Archaeornithes dan Neornithes. Subkelas Neornithes terbagi menjadi 3 superordo, yaitu Odontognathae, Palaeognathae, dan Neognathae. Subkelas Archaeornithes disebut juga sebagai lizard birds yang memiliki ciri-ciri ekor panjang, memiliki lebih dari 13 vertebrae, mempunyai gigi pada rahang, memiliki jari berjumlah 3 dengan cakar pada sayapnya, memiliki tulang dada kecil, metakarpalia, dan jari-jari yang bebas. Contoh dari subkelas Archaeornithes adalah Archaeopteryx lithographica. Selanjutnya superordo Neornithes, dari contohnya superordo Odontognathae, di mana memiliki ciri rahang bergigi tajam, gigi terletak di dalam alur pada rahang, dan tubuh memanjang. Contohnya adalah Hesperornis. Subkelas Neornithes disebut juga sebagai true birds, memiliki ciri-ciri berekor pendek dengan picos stylus, pada umumnya tidak memiliki gigi, tidak memiliki cakar pada sayapnya, memiliki sternum dengan carina sterni, dan memiliki metakarpalia yang bersatu dengan karpalia. Salah satu ordonya adalah ordo Casuariiformes dengan contoh spesiesnya adalah Casuarius atau burung kasuari. Selanjutnya pada superordo Neognathae. Dari ordo Gruiformes dengan ciri-ciri memiliki bulu-bulu bercabang, kemudian tungkai yang panjang, contohnya yaitu Amorornis punicurus. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf.